Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, aku bersama Shirley. Nah, kita mau ngapain sih, Sher? Mungkin bisa dijelasin dan juga perkenalan sedikit tentang identitas dirinya. Oke, terima kasih Anif. Halo teman-teman semua, aku Shirley, rekan kuliah Anif dari Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebenarnya aku nggak tahu ya ini kita mau ngapain karena katanya mau ngobrol. Ya udah berarti ngobrol dan aku nggak tahu ini Anif bakalan ngasih pertanyaan apa, aku nggak tahu. Oke, oke, oke. Nah, jadi kita ini temanya ngobrol santai aja ya, Sher ya. Nggak perlu yang grogi atau tegang atau bagaimana, karena untuk obrolan kita sore hari ini, aku ingin berbincang dengan kamu terkait alasan kamu mengambil prodi pendidikan bahasa Indonesia. Karena akhir-akhir ini nih, di sosmed aku nih sering muncul itu katanya prodi pendidikan bahasa Indonesia itu kan nggak penting karena kita sebagai orang Indonesia tentunya udah belajar bahasa Indonesia sejak kecil, bahkan sejak lahir kadang. Jika bahasa ibunya bahasa Indonesia tentunya sudah belajar. Terus ngapain repot-repot ambil prodi pendidikan bahasa Indonesia? Kan masih ada prodi yang lebih wah seperti misalkan dokter. Nah, itu kan yang banyak diinginkan dan diidam-idamkan banyak orang. Nah, di sini nih Sally sebagai mahasiswa magister, nah tentunya ini S1-nya sudah ambil prodi pendidikan bahasa Indonesia, kemudian S2-nya juga masih bertahan ternyata ya. Mungkin di sini Sally punya banyak pengalaman dan kisah-kisah inspiratif dan mungkin bisa membuka pemikiran teman-teman yang masih menganggap bahwasanya pendidikan bahasa Indonesia itu prodi yang tidak penting begitu. Untuk mengawali obrolan kita, Sel, aku ingin bertanya nih, apa sih alasan Sherly itu ambil prodi pendidikan bahasa Indonesia? Oke, jadi sebenarnya waktu SMA itu aku sempat ragu sih. Aku mau ngambil bahasa Indonesia dan jadi guru atau dosen, atau waktu itu aku suka, bukan suka sih sebenarnya, kebetulan udah keterima di jurusan pajak. Jadi sebelum keterima di bahasa Indonesia, aku udah keterima di jurusan pajak. Tapi entah kenapa, aku ngerasa nggak seret. Padahal aku daftarnya itu secara sadar kan. Sadar daftar pajak. Tapi aku memutuskan untuk nggak daftar ulang. Karena aku ngerasa ini bukan potensi aku. Nah, maka waktu itu senam PTN. Senam PTN. Nah, yang di bahasa Indonesia ini aku nggak lolos kebetulan. Jadi di SNBT UTBK aku masih memperjuangkan jurusan bahasa Indonesia ini. Karena apa? Yang pertama, aku merasa bahasa Indonesia ini adalah potensi aku. Karena ketika aku masih TK, itu memang udah kelihatan. Fun fact-nya, waktu TK itu aku kalau TK itu kan lombanya masih yang gampang-gampang. Iya, benar-benar gitu ya. Masih mewarnai sekilas seperti itu. Kalau mewarnai aku bukan basicku, memang bukan potensi aku, tapi waktu itu ada lomba monolog, dialog juga. Nah ini aku menang semua dari TK. Bayangin sekecil itu udah lomba monolog, dialog, tapi alhamdulillah aku menang. Nah di sini aku ngerasa waktu itu TK ya masih ya udah menang aja. Tapi ketika aku udah beranjak SD, ternyata nggak berhenti di situ aja. Aku dipilih sama guruku menjadi perwakilan sekolah, kecamatan, bahkan kabupaten sebagai siswa yang ikut lomba pidato. Wah, cukup keren sekali ya. Oke, keren sekali udah jiwa untuk seni dalam artian bersastra dan berbahasa itu sudah sejak TK ternyata. Pidato selain itu enggak pidato aja sih, puisi waktu itu aku ingat banget. Teksnya ini, puisinya ini karyanya Chairil Anwar. Ada 2, aku membawakannya itu yang judulnya Aku dan Diponegoro. Sampai saat ini pun aku selalu menyukai 2 karya Chairil Anwar ini. Karena dari 2 karya itu membawa aku juara puisi waktu itu. Jadi itu selalu, kalau aku ngajar itu selalu aku baca puisi ini. Karena memang
semangat gitu kan puisinya, isinya. Nah, lalu SD, SMP pun juga begitu. Waktu itu apa ya, lebih mengarah pada dakwah ya. Dai kecil gitu, tapi kan sama ya 11-12 seperti pidato. Nah, lalu waktu SMA pun juga aku mewakili Jawa Timur waktu itu menjadi public speaker, public Wah, speaking. keren sekali ya. Semakin meningkat beriring berjalannya Nah, waktu. ini di event nasional waktu itu genre. Jadi se-Jawa Timur ini diwakilkan oleh aku sebagai pemateri. Mungkin teman-teman bisa memberikan apresiasi tepuk tangan terlebih dahulu ini buat Sheryl. Ternyata keren sekali. Aku juga baru tahu ternyata dia dari SD hingga SMA itu mempunyai prestasi yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, ya betul. Jadi ini berkaitan dengan public speaker gitu ya. Selain itu sejak SMA itu aku juga suka menulis dulu zaman-zaman Wattpad gak sih? Iya benar. Nah, jadi udah suka nulis dari zaman SMA. Kalau zaman SMP ini mungkin nulis diary aja karena waktu itu masih bocil gitu ya. Tapi udah mulai suka baca-baca di Wattpad. Nah, barulah waktu SMA kelas akhir, kelas 3 ini aku bingung. Kayak aku tuh basicnya apa sih? Potensiku tuh apa sih? Nah, sebelum-sebelumnya memang aku belum sadar kalau ternyata potensiku tuh ada di bidang bahasa. Tapi ternyata setelah konsultasi dengan BK, guru BK, baru aku temukan kalau potensiku ini ternyata dalam bidang bahasa. Oh ya udah, berarti aku fokusin aja. Aku lanjutkan ke ranah bahasa aja. Nah, kayak gitu sih. Jadi selama kuliah S1 pun aku juga sering mengikuti lomba esai. Jadi ini seru banget kita masuk ke prodi bahasa Indonesia itu seru banget. Oke, berarti ini sebenarnya Sally itu sudah berjiwa apa ya? Jiwanya itu sudah bahasa Indonesia banget gitu. Bahasa Indonesia terkait bahasanya itu puisinya, menulis juga suka, itu bahkan udah sejak TK ya. Itu keren sekali. Namun terkadang memang kita itu tidak menyadari apa sih bakat dari diri kita. Karena mungkin karena faktor lingkungan yang lebih menginginkan bahwasanya seorang anak itu nanti harus jadi dokter, jadi polisi, jadi perawat. Nah, padahal seni itu juga merupakan bagian dari bakat. Bener banget. Nah, keren banget ya ini Sheryl ternyata. Kalau orang tuaku sendiri kan memang lebih mengarah kalau anak pintar ini pasti dia yang olimpiade matematika. Bahkan nggak orang tua aku aja sih, kayaknya semua orang tua seperti itu. Mereka menganggap anak yang pintar itu adalah anak yang ikut olimpiade matematika. Sedangkan yang ikut lomba-lomba seni itu seringkali dipandang sebelah mata gitu. Padahal ya sebenarnya mereka sama-sama pintar, hanya saja bidangnya yang berbeda gitu. Karena juga tidak mungkin ya jika satu anak itu menguasai banyak bidang, kan betul. Namanya nggak adil ya, harus dibagi rata lah. Ada bidangnya seni, ada bidangnya yang lain sebagainya, olahraga ataupun apapun itu ya. Akademik. Untuk selanjutnya nih, aku pengen tanya ke Shirley. Pasti sebelum masuk ke prodi pendidikan bahasa Indonesia ini kan ada ekspektasi itu sendiri kan ya. Nah, setelah masuk, realita dengan ekspektasi itu apakah masih sama atau berbeda? Nah, mungkin bisa diberikan gambaran ini berdasarkan pengalamannya. Iya, mungkin seringkali ini kan kita menemui bahwa banyak orang yang bilang ngapain masuk jurusan bahasa Indonesia, paling yang diajarin itu aja. Nah, mereka bilang seperti itu ya sebenarnya karena mereka nggak tahu gitu kan. Mungkin mereka mengenal bahasa Indonesia hanya di sekolah. Mereka mengenalnya yang namanya teks deskripsi, LHO, teks prosedur, argumentasi dan lain sebagainya. Mereka menyangka bahwa kalau kita kuliah jurusan bahasa Indonesia akan mempelajari semua itu. Nah, waktu itu ekspektasiku juga sama. Aku juga mikir, oh nanti kuliahnya belajar teks prosedur ya, belajar bikin cerpen ya. Tapi ternyata realitanya enggak, sama sekali beda. Anif kan ngerasain sendiri ya? Oke, ya aku juga ngerasain sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Ya memang seperti itu ya, karena
dalam prodi pendidikan bahasa Indonesia itu tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga belajar tentang sastra. Nah, sastra di sini yang dipelajari itu banyak sekali dan juga dikaitkan dengan bidang ilmu lain. Seperti Ya, misalkan ada psikologi dikaitkan dengan sastra, menjadi psikologi sastra begitu. Ada juga tentang ilmu sosiologi sastra, juga filsafat pendidikan ya. Kita awal semester kemarin sudah belajar tentang filsafat pendidikan dan itu menurut saya pribadi itu cukup seru dan membuka pikiran saya bahwasanya manusia itu memiliki hak untuk menentukan tujuan hidupnya. Jadi realitanya ya, kita masuk belajar bahasa Indonesia, masuk jurusan bahasa Indonesia, sastra Indonesia, itu tidak belajar teks-teks aja. Yang pertama, ternyata masuk bahasa Indonesia kita belajar psikologi juga loh. Nah, ini namanya psikologi sastra. Ternyata kita masuk bahasa Indonesia kita juga belajar tentang filsafat juga loh. Jadi kita nggak perlu masuk jurusan filsafat ya kan, karena kita sudah mempelajari di dalamnya. Terus kita masuk bahasa Indonesia ternyata kita juga mempelajari tentang linguistik, bahasa dan masyarakatnya gitu. Jadi banyak hal yang kita pelajari setelah masuk prodi ini. Terus yang paling aku suka ini prodi psikologi sastra. Kalau Anif apa ini? Oh, mata kuliah psikologi sastra. Kalau Anif apa ini? Nah, aku juga suka banget itu. Kebetulan kita itu minatnya hampir sama. Aku juga suka banget dengan psikologi sastra karena akhir-akhir ini aku juga lagi baca bukunya Carl Jung dan juga Abraham Maslow yang membahas tentang kebutuhan manusia itu bertingkat begitu. Ini kalau kita bahas di sini pasti durasinya ya mungkin nanti kita akan membuat episode baru yang khusus membahas tentang psikologi sastra gitu ya. Iya, psikologi sastra dari prodi pendidikan bahasa Indonesia. Benar-benar. Oke nih, aku juga agak tertarik ini. Mungkin teman-teman juga penasaran kan. Nah, tadi disampaikan Feli kalau di prodi pendidikan bahasa Indonesia ini ada mata kuliah sastra yang udah disampaikan tapi banyak ya. Salah satunya psikologi sastra. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja apa sih yang dipelajari dalam psikologi sastra itu? Jadi psikologi sastra itu ya apa? Bagaimana psikologi tentang mental, kepribadian ini dikaitkan dengan sastra. Dalam artian kalau kita misal baca buku nih, baca novel, itu kan pasti kita mengenal yang namanya tokoh. Ada tokoh, ada penokohan. Nah, setiap tokoh A dengan tokoh B ini kan pasti memiliki kepribadian yang beda. Nah, dari kepribadian itu muncullah psikologinya yang masuk ke dalam sastra. Sastranya ya dalam bentuk novel, terus cerpen. Nah, kalau di dalam sastra yang berkaitan dengan psikologi itu ada istilah penyembuhan diri gitu ya. Lalu muncul istilah biblioterapi gitu. Nah, biblioterapi ini mengarah pada teks sastra dalam cerpen atau novel ini bisa dijadikan sebagai apa istilahnya tuh penyembuhan gitu. Kayak aku setelah baca sastra ini, baca novel ini, apa sih yang aku dapat? Oh, ternyata misal kepribadian yang dimiliki oleh tokoh A ini adalah pantang menyerah. Nah, setelah kita baca ternyata kita jadi memiliki kepribadian sama gitu. Oh, berarti kalau aku sedang menghadapi situasi seperti tokoh A, berarti aku harus seperti ini. Nah, ini adalah biblioterapi. Jadi menjadikan sastra, novel atau cerpen ini sebagai cermin gitu. Karena ada tokoh. Jadi kalau aku mengalami situasi seperti tokoh ini, berarti yang harus aku lakukan seperti ini. Lalu ada lagi istilahnya logoterapi. Banyak banget ya ternyata. Mungkin dicukupkan dulu ya tentang psikologi sastra ini. Musun ya. Oke, aku akan bikin episode baru yang khusus psikologi sastra. Boleh. Karena seru banget ternyata ini ya. Jadi aku simpulkan sedikit ya biar teman-teman yang menonton video ini juga tidak bingung. Jadi aku ingin menyimpulkan kalau psikologi sastra itu bedanya dengan psikologi murni.
dalam artian prodi psikologi kan aja sendiri ya. Nah, itu kalau prodi psikologi itu kan yang dianalisis objeknya itu langsung pada manusia. Langsung pada Nah, manusia. bedanya kalau di prodi kami ini menganalisis tentang tokoh yang ada dalam sebuah karya sastra. Contohnya novel, cerpen seperti itu. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang alasan masuk prodi bahasa Indonesia ini ya. Nah, sebenarnya kan ada juga ya sastra Indonesia, ada prodi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, ini keduanya apa sih perbedaannya? Mungkin Seri bisa memberikan gambaran sedikit untuk teman-teman. Yang pertama, perbedaannya pasti di gelarnya. Kalau yang lulusan prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pasti gelarnya nanti sarjana pendidikan SPD ya. Oke, seperti kita ya. Nah, sedangkan kalau sastra Indonesia pastinya nanti gelar ketika sudah lulus SS sarjana sastra. Lalu yang kedua, dalam ranah kajiannya, kalau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini dia mengkaji 3 hal. Yang pertama tentunya dalam ranah pendidikan, bagaimana kita dipersiapkan menjadi seorang pendidik yang nantinya akan mengajar peserta didik, ya kan? Lalu kalau pendidikan ini ranahnya seperti kayak micro teaching, pedagogi, bagaimana cara mengelola kelas, mengatasi permasalahan murid ketika di dalam kelas dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, prodi kita ini mengkaji tentang linguistik kebahasaan. Jadi ada istilahnya semantik. Iya, sintaksis. Nah, sintaksis ini kalau di sekolah kita mengenal SPOK gitu ya, subjek predikat objek keterangan pelengkap. Ini kalau udah masuk prodi kita namanya sintaksis gitu. Lalu yang terakhir ya sastra lah pastinya. Gitu. Sastra ini berkaitan dengan cerpen, novel, drama, itu ya tadi dikaitkan dengan disiplin lain, ilmu-ilmu lain, interdisipliner gitu ya. Jadi dalam satu kajian ini fokus pada 2 ilmu. Kayak psikologi sastra berarti fokusnya pada psikologi dan sastra. Terus ekologi sastra berkaitan dengan lingkungan. Lalu apalagi? Linguistik. Linguistik antropologi. Iya, jadi disiplin ilmu bisa digabungkan antara bahasa dan juga budaya seperti itu. Linguistik antropologi berarti bahasa yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Lalu kalau sastra Indonesia ini setauku dia memang fokusnya hanya 2 ya, di ranah linguistik dan sastra. Tapi memang si sastra Indonesia ini lebih mendalami yang namanya sastra. Jadi kalau ditanyain prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan sastra Indonesia mana yang lebih nyastra gitu? Mana kira-kira yang lebih nyastra? Ya, sebenarnya itu tergantung juga ya. Ya, karena kadang juga banyak juga teman-teman dari kami itu dari prodi pendidikan bahasa Indonesia tapi jiwa sastranya itu juga kuat sekali. Iya, jadi sebenarnya mereka punya alasan tersendiri. Kadang mereka itu memutuskan untuk memilih prodi pendidikan bahasa Indonesia itu bukan berarti mereka sastranya kurang, tetapi karena nanti saat lulus kuliah mungkin saja mereka ingin bekerja sebagai pengajar begitu. Jadi itu mungkin alasannya karena ya tentunya jika ingin mengajar harus bergelar SPD begitu ya teman-teman. Iya benar. Kalau dari orang tuaku ya, mamaku tuh pernah bilang gini, kalau perempuan itu kayaknya lebih enak jadi pengajar deh atau guru gitu atau dosen karena nanti kalau misalnya anaknya lagi liburan, ibunya juga liburan. Itu candaannya mama sih. Tapi di luar itu ya sebenarnya perempuan bisa jadi apa aja, bisa jadi CEO mungkin. Ya, terus direktur bisa jadi apa aja. Cuma memang itu candaan gitu ya. Jadi orang tua kan hanya mengarahkan dan keputusan kembali kepada diri masing-masing. Dan kebetulan ternyata emang minatku di situ. Karena aku mikir kayaknya aku suka deh kalau ngomong di depan orang. Aku suka deh kalau
ilmuku ini aku bagikan ke banyak orang. Jadi ya aku putuskan untuk menjadi seorang pengajar dan insya Allah OTW dosen ini kayaknya. Amin amin ya Allah, kita Amin. aminkan ya doa baik karena ini. Amin. Oke, nah ini mungkin terakhir ya teman-teman. Oke. Jadi kan tadi udah dijelaskan banyak sekali bahwa alasan untuk masuk prodi pendidikan bahasa Indonesia itu ternyata udah ada minat sejak kecil dan juga bakatnya luar biasa sekali menurut aku ya. Selain itu juga ternyata materi yang dipelajari dalam prodi pendidikan bahasa Indonesia itu sangat banyak, tidak terfokus pada bahasa tetapi juga pada sastranya. Nah, mungkin Seri bisa memberikan sedikit apa ya? Nasihat, kok nasihat ya? Apa mungkin istilah yang lebih tepat memberikan motivasi atau gambaran kepada teman-teman yang masih meremehkan prodi pendidikan oke. bahasa Indonesia, mungkin agar mempunyai gambaran baru. Oh, ternyata prodi bahasa Indonesia ini tidak merupakan hal yang remeh, tetapi juga hal yang perlu kita pelajari meskipun kita sudah belajar bahasa Indonesia sejak kecil. Karena kan sesuatu yang sederhana itu jika kita telusuri secara detail itu akan menarik sekali ya seperti betul. bahasa ini karena saya ulas sedikit dalam mata kuliah linguistik itu kan ada yang namanya font, fonem, morfem. Nah, itu kan hal-hal sederhana sebenarnya, tetapi jika diulik begitu itu akan sangat menarik sekali. Sangat seru ya. Iya, benar-benar. Fonologi. Iya. Mungkin saya bisa memberikan sedikit pepatah untuk teman-teman. Sebenarnya gini, aku banyak sih ya menemui murid-muridku di sekolah ini. Dia tuh nanya sih kayak lebih ke ibu. Kalau di sekolah manggilnya ibu. Kok ibu bisa sih masuk bahasa Indonesia? Kenapa mau jadi guru bahasa Indonesia, Bu? Kenapa gak mau jadi guru matematika? Nah, di dalam hati aku gini, ya karena kalau matematika aku nggak bisa. Ini candaan. Tapi sebenarnya ya di luaran sana itu masih banyak yang meremehkan memang. Bahasa Indonesia gampang. Tapi pada nyatanya nih, ulangan para siswa ini katakanlah UN, ujian sekolah. UN bahasa Indonesia nggak ada yang mendapatkan nilai sempurna. Jarang sekali. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga udah tahu ya. Mungkin juga dialami pada diri sendiri. Ya, benar. Mungkin kalau matematika bahasa Inggris waktu aku sekolah kemarin itu aku pernah dengar berita ada yang dapatkan 100 memang UN-nya. UN SD atau SMP ya. Karena SMA udah nggak ada UN. Sedangkan bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia itu nggak ada yang sempurna. Bayangkan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia tapi nilainya nggak sempurna. Nah, ini yang perlu kita dalami. Apa sih? Kenapa sebabnya kok bahasa Indonesia ini nggak bisa yang sempurna? Ya karena memang ketika belajar bahasa Indonesia itu istilahnya banyak hal yang secara umum belum kita ketahui. Baru kita ketahui kalau kita sudah nyemplung ke dalamnya, gitu kan. Katakanlah seperti menentukan SPOK nih. Kalau dulu kita sekolah berlaku juga untuk murid-muridku yang sekarang, mereka mengenalnya kalau subjek itu pasti ada di awal, di awal kalimat. Lalu predikat pasti muncul setelah subjek. Padahal, nah ini juga fun fact-nya, aku baru tahu rumus SPOK ini setelah kuliah. Karena dulu aku ketika SMA pun juga berpikiran seperti itu. Padahal rumusnya pun subjek nggak selalu di depan. Subjek juga bisa setelah predikat. Dan fun fact-nya lagi, subjek predikat itu nggak hanya terdiri dari satu kata, iya kan? Dan bukan dua kata. Ada predikat atau subjek yang terdiri dari satu baris. Nah ini dinamakan frasa. Benar. Ya frasa ini kan kita katakan sebagai frasa ketika hanya menduduki satu unsur di dalam kalimat. Nah, ini baru kita pahami ketika kita sudah nyemplung ke dalamnya. Anggaplah kita baru bisa menemukan mutiara di dasar laut ketika kita sudah berani menyelam ke dalamnya. Kalau kita hanya melihat di
permukaan ya mutiara itu nggak akan kelihatan gitu kan. Jadi ya pesan dari aku sih, kalau kamu memang minat, berpotensi juga dalam ranah bahasa, dan kamu juga rata-rata kalau SMA ini biasanya suka menulis webpad gitu ya. Iya, Kalau kamu menyadari kalau kamu punya bakat di sastra, ya bahasa Indonesia bisa jadi pilihan dong. Iya, Kenapa enggak gitu loh, daripada kamu mengulang kayak aku tadi sudah keterima di pajak gitu kan, padahal nggak punya potensi di pajak hitung-hitungan. Daripada mengulang dari awal, ya mending kamu mendalami apa yang sudah kamu mulai gitu kan. Menulis di Wattpad kan udah hal yang memulai itu, tinggal didalami bagaimana caranya agar membentuk karakter sebuah cerpen, sebuah novel yang lebih detail, lebih dalam. Seperti itu sih. Jadi mulai mengenali diri sendiri dulu, apa bakatmu, apa minatmu. Dan kalau minatnya di ranah sastra, bahasa Indonesia pilihannya gitu. Nah, jadi begitu. Tapi ya, Sher, mungkin teman-teman ini yang masih kelas 3 SMA atau kelas 2 lah ya, mungkin mereka yang masih bingung menentukan ambil prodi apa. Nah, mereka terkadang itu sadar bakatnya itu nulis webpad atau nulis yang lainnya. Namun mereka itu takut untuk masuk ke sana karena tadi anggapan orang di luar sana itu bahwasanya ngapain sih repot-repot gitu ya. ambil prodi pendidikan bahasa Indonesia, kayak nggak ada prodi lain aja. Ya kan? Benar-benar. Oke. Ini sering terjadi sih memang. Aku punya murid siswa kelas 12, ini memang dia curhat ke aku. Dia public speakingnya bagus. Kalau disuruh pidato itu juga bagus. Dia juga kalau nggak salah kemarin sudah nulis novel apa udah terbit gitu ya. Atau di Wattpad atau udah terbit gitu. Nah, dia nanya, "Kak, aku pengen ambil jurusan bahasa Indonesia. Tapi masa sih Kak bahasa Indonesia? Emang kalau bahasa Indonesia itu bisa jadi apa?" Gitu. Karena dia sendiri juga masih belum tahu apa ya, kalau udah lulus bahasa Indonesia sastra itu bakalan jadi apa. Padahal pekerjaan yang dihasilkan dari lulusan bahasa dan sastra Indonesia itu banyak. Sangat luas sekali. Iya dong. Mungkin bisa disebutkan selain jadi guru, jadi apa saja nih? Selain jadi guru nih, guru, dosen, pengajar, lulusan bahasa dan sastra Indonesia ini dia bisa menjadi penerjemah. Oke, ahli bahasa juga bisa. Iya. Oke, ini Anif yang aku suka, salah satunya ingat nggak linguistik forensik? Oke, linguistik forensik ini terkait dengan hukum ya. Nah, jadi bagaimana bahasa ini bisa dijadikan sebagai bukti hukum dan dibawa ke meja hijau. Ini ya lulusan bahasa ya bisa jadi itu, ahli bahasa itu. Kita analisis bahasa dari orang yang sedang berbicara atau kasus-kasus yang melibatkan bahasa itu bisa kami kaji. Tentunya itu harus dari prodi bahasa Indonesia. Iya, nggak mungkin dari prodi pajak kan nggak mungkin. Kalau pajak kan ya tidak linearnya begitu ya, tidak linear. Harus mengulang lagi kalau mau masuk, harus belajar dari itu lagi dong. Nah, selain itu Azir juga nih yang menarik, bisa mengajar penutur bahasa asing. Itu menurut saya seru sekali ya. Bahasa Indonesia untuk penutur asingnya, ya benar-benar. Kita kemarin pernah ya ini ya. Iya, kami pernah sempat berbincang-bincang dengan mahasiswa asing yang sedang kuliah di kampus kami. Jadi kami sempat berbincang-bincang dan ternyata itu seru sekali teman-teman. Seru. Jadi tidak hanya dia yang belajar bahasa kita, tapi kita juga belajar bahasa dia gitu. Jadi saling apa istilahnya tukar budaya, tukar bahasa. Ini kan seru. Ini nggak kira kita temui kalau kita masuk pajak, ya kan? Pajak berarti masa sih pajak mau kuliah sama dari luar negeri? Mungkin bisa, tapi kan yang dari luar negeri ini kan nggak pakai bahasa Indonesia, masih kesulitan. Dari tadi aku udah bilang yang terakhir, tapi ternyata
banyak sekali ya yang masih ingin dibahas, tapi mungkin aku cukupkan dulu. Nanti kalau masih ingin ada yang dibahas, aku akan buat episode terbaru untuk topik khusus begitu. Topik khususnya bisa komen Bisa komen di teman-teman komentar ya. Iya iya iya. Oke. Yang terakhir nih mungkin bisa diberikan sedikit promosi tentang bukunya Sherly. Sherly ini sedang proses menulis buku self improvement bersama aku sendiri. Ya, ini jadi partner baikku sejauh ini sebelum menemukan pasangan gitu ya. Ini nanti partner terbaikku ya pasangan. Oke. Jadi aku di nomor 2 kan guys ya. Jadi mungkin bisa promosi sedikit nih bukunya meskipun belum terbit, mungkin bisa promosi dulu ya biar teman-teman. Oke, boleh. Nanti yang mau PO Amin. Oke, jadi kami berdua ini sedang melakukan proyek menulis buku self improvement. Kita fokusnya ke perjalanan hidup, bagaimana kita menanggapi bahwa hidup ini nggak semenakutkan itu gitu. Mungkin ada di dalam hidup kita yang pengalaman-pengalaman buruk, tapi itu bukan berarti sebagai trauma. Bentuk trauma atau bentuk bencinya Tuhan ke kita. Justru itu sebuah pengalaman yang bisa kita ambil untuk bisa bangkit dan bertumbuh menjadi yang lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, yang terakhir banget ya. Aku ingat lagi dengan itu John Dewey. Dalam filsafat pendidikan kemarin ya semester lalu itu dosen ya. Dosen kami itu pernah berkata bahwa John Dewey itu memiliki teori bahwasanya bukan trauma, tetapi pengalaman. Iya. Oke, jadi teman-teman yang masih bilang, aku punya trauma masa lalu nih. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Itu adalah pengalaman. Karena tanpa sebuah pengalaman tersebut, kita tidak akan bisa memperbaiki diri atau bahkan bangkit menjadi versi kita yang terbaik saat ini, begitu. Betul sekali Ani, Masya Allah. Oke, kita akhiri dulu ya Sherly. Oke, terima kasih banyak Ani sudah mengajakku masuk ke YouTube. Iya. Mungkin selanjutnya nanti kita bisa upgrade, bisa menjadi podcast yang beneran. Aku lagi progress podcast, udah 6 episode rilis gitu ya. Namanya di Spotify, di aplikasi Spotify. Bisa dilihat di bawah ini. Di deskripsi ya nanti linknya, jangan lupa. Nah, ini aku lebih mengarah pada self improvement juga sih, motivasi khususnya pada perempuan ya. Dan aku tidak hanya tentang jatuh cinta atau sakit hati, tapi semua akan aku bahas. Tapi bertahap ya dia. Iya, baik. Tertentu gitu. Nah, ini udah rilis 6 episode, namanya Kita Bercerita. Nanti teman-teman bisa nonton juga, mendengarkan sebelum tidur. boleh. Sebelum tidur gitu ya. Oke, kita akhiri ya Sherly. Terima kasih perbincangan hari ini cukup menarik dan seru. Bukan cukup, tapi sangat menarik ya. Ini menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman gimana ini? Menarik, seru atau kurang nih? Bisa komen ya teman-teman. Bisa juga nanti memotivasi kami. Memotivasi ya? Bisa menjadi refleksi atau memperbaiki konten kami ini kurangnya di mana, begitu teman-teman bisa memberikan semacam saran, masukan di kolom komentar. Kritik juga. Kritik juga sangat boleh. Aku akhiri. Sekian, terima kasih. Sherly ingin ada yang disampaikan atau cukup? Udah? Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk menonton konten kami. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.